Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Sofi Rohman dengan NPM 20220019 akan membuat video vlog terkait dengan mata kuliah, kurikulum dan buku teks sejarah dengan dosen pengampu Bapak Bahtiar Afwan MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Kalau ingin tahu, yuk kita simak pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, apa sih kurikulum itu? Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, kita masuk ke sejarah kurikulum yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dari mulai kurikulum rencana belajar, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan pada masa penjajahan Belanda atau yang disebut dengan Real Plan yang berarti rencana belajar. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Dan kurikulum ini juga sudah digunakan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Dan yang kedua ada kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana belajar terurai ini sudah dapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pembelajaran. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga ada kurikulum pada tahun 1946. Pada kurikulum ini pemerintahan menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni dengan meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kemudian yang selanjutnya kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai hingga kurikulum 1946. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan moral, budi pekerti, dan beragama. Kemudian yang selanjutnya ada kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum ini mulai dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran. Setiap satuan bahasa diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional, materi pembelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar dan mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum ini tidak ideal karena beban tugas guru sangatlah banyak dan melakukan rincian tersebut. Kemudian ada kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum ini, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning, SAL. Kemudian ada kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya yang dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Yang selanjutnya ada kurikulum 2004.
Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta nilai sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 4 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkan. Kemudian ada kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian, target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pembelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Budaya Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami sebelumnya. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemudian interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang sudah tahu kan kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia dari masa ke masa? Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'la ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.